Oke guys, jadi dalam video kali ini agak sedikit berbeda. Saya bukannya mau menjawab pertanyaan, tapi saya mau lebih kepada curhat sebetulnya. Curhat tentang situasi gitu ya, tentang situasi khususnya di Indonesia dan mungkin juga di seluruh dunia. Jadi seperti yang kita tahu bahwa setiap tanggal 1 Mei itu disebut sebagai May Day. Atau kalau di Indonesia itu ada satu peringatan yang namanya adalah Hari Buruh yang diperingati setiap tahunnya pada tanggal 1 Mei. Nah, 1 Mei atau kalau di Amerika itu disebutnya dengan May Day, itu menjadi sesuatu yang sangat menarik buat saya. Kenapa? Karena May Day itu adalah hari di mana sebenarnya ini berlaku seluruh dunia. Jadi di Amerika juga setiap tanggal 1 itu memperingati Hari Buruh atau Labor Day, di mana ya sama seperti di Indonesia, bahkan di seluruh dunia pun para buruh itu akan turun ke jalan untuk berunjuk rasa, menyampaikan aspirasi mereka. Nah, di Amerika ini disebut sebagai May Day. Di mana kata May Day itu kalau misalnya kita ada di pesawat atau lagi kalau kita sering nonton film action gitu ya, film action Hollywood, lalu ada yang bilang Mayday, 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 itu artinya keadaan darurat. Pesawatnya mau jatuh, lagi ditembak sama musuh, atau pokoknya dalam keadaan darurat atau gawat banget. Nah, nanti biasanya mereka kan bilang Mayday, Mayday gitu kan. Nah, artinya apa? Artinya demo buruh, hari di mana para buruh turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasinya itu disamakan dengan kondisi darurat. Kondisi darurat itu menurut saya adalah sebuah konotasi yang negatif ya. Bayangin buruh turun ke jalan sama diartikannya sama dengan kondisi gawat darurat. Nah, artinya apa? Artinya di mana-mana di seluruh dunia ketika buruh turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasinya itu dianggap sebagai hal yang patut diwaspadai, hal yang negatif dan hal yang buruk lah, seperti itulah adanya. Kita boleh suka, boleh nggak suka, boleh pro, boleh kontra, boleh membantah dan segala macam, tapi ya inilah kondisinya saat ini. Pertanyaannya, kenapa kok May Day atau hari tanggal 1 Mei itu dikonotasikan negatif? Kenapa? Karena para buruh turun ke jalan, mereka berdemonstrasi menuntut kenaikan naik gaji. Itu biasanya yang paling umum. Pengen gajinya naik, di saat yang sama pengen jam kerjanya diturunkan. Yang ketiga, pengen insentifnya ditambahkan, pengen gaji pensiun, bahkan pensiunnya ditambahkan, pengen jaminan ini, jaminan itu. Bahkan saya pernah dengar ya, ini nggak tahu bener mungkin salah, tapi bisa jadi bener gitu ya. Ada misalnya yang tuntutan para buruh kepada employer-nya, kepada pemilik perusahaannya adalah ingin diberikan misalnya tunjangan untuk beli parfum lah, untuk beli baju lah, untuk skincare dan segala macamnya. Oke, jujur saya tidak punya pabrik. Saya nggak punya pabrik saat ini, jadi demo-demo seperti itu tidak relevan buat saya. Tapi yang menarik untuk saya adalah, pertama gini, saya sebagai seorang business owner, saya sebenarnya tidak ada masalah dengan karyawan yang ingin naik gaji. Ya, kita bukan bicara buruh ya, karena karyawan saya sih bukan karyawan pabrik, tapi memang karyawan kantoran biasa aja. Nah, kalau ada karyawan yang datang kepada saya minta naik gaji, kalau saya pribadi, saya sambut dengan senang hati. Misalnya dia yang bilang, Pak Gede, boleh bicara sebentar nggak? Oh ya, silakan. Saya selalu buka pintu ya buat karyawan saya, anytime mau ketemu. Kalau pas saya di kantor pengen ngobrol, boleh. Saya sangat open. Lalu kemudian, misalnya kayak, Pak Gede boleh ngobrol nggak sebentar? Saya pengen cerita, dia punya kebutuhan segala macam, karena biaya hidupnya bertambah, mungkin anaknya baru lahir, atau mungkin orang tuanya sakit, atau mungkin anaknya mau masuk sekolah, atau mungkin harga bahan sembako simply naik sehingga perlu naik gaji. Nah, ada nggak yang kayak gitu ya? Ada lah, namanya kita bekerja dengan manusia ya, pasti ada aja yang seperti itu. Dan saya sebetulnya sangat happy sekali kalau ada karyawan saya minta naik gaji. Jadi buat saya karyawan minta naik gaji itu bukan May Day. Buat saya happy day. Karena kalau ada karyawan berani ketemu dengan bosnya,
bukan turun ke jalan ya, berani ngetok pintu bosnya mau ketemu, itu artinya pertama punya keberanian, kedua memang punya determinasi. Karena nggak semua orang berani ya, have the guts untuk ketemu dengan bosnya, apalagi owner perusahaannya untuk minta naik gaji. Buat saya ini oke, patut diacungi jempol. Dan naik gaji, misalnya contohnya gajinya sekarang 7,5 juta misalnya. Saya akan tanya biasanya, oke, kamu perlunya berapa? Misalnya contohnya pengen naik jadi 10 juta, pengen naik 2,5 juta ya, jadi dari 7,5 ke 10 juta. Oke, buat saya, ketika ada permintaan seperti itu, saya akan oke duluan. Saya oke, siap. Kamu minta naik gaji, saya siap naikin gaji. Pertanyaan saya, karena yang namanya kerjasama harus kerjasama dong, nggak boleh kerja yang lain sama dong, harus sama-sama saling berkontribusi. Saya berkontribusi naikin kamu 2,5 juta gajinya, dari sisi kamu mau berkontribusi apa buat perusahaan? Fair dong, ya dong. Dia punya kebutuhan lebih besar, punya gaya hidupnya naik, mungkin biaya hidupnya naik. It's okay, saya siap tambahin gajinya, tapi kontribusi dia buat perusahaan apa? Kalau kontribusinya worth it, layak dinilai dengan kenaikan 2,5 juta, I'm very happy. Bahkan kalau pernah ada satu karyawan ini datang ke saya, dia bukan minta naik gaji lagi, dia minta naik pangkat. Bayangin, minta naik pangkat. Dari awalnya office boy ingin menjadi marketing. Saya tanya, kenapa kamu mau naik pangkat? Bukan naik pangkat. Kenapa kamu mau pindah dari office boy menjadi marketing? Kenapa? Dia bilang, karena saya lihat kalau jadi marketing itu gajinya bisa bawa pulang banyak banget, bisa puluhan juta di perusahaan saya ya. Saya bilang, oke, nggak masalah. Tentu saja jadi marketing ada plus minusnya. Kamu siap, kamu siap untuk punya mental untuk jadi marketing, untuk jadi tim sales, untuk jualan. Dia bilang, oh ya saya siap, saya udah banyak belajar dari teman-teman. Akhirnya dia naik pangkat gitu ya, dari office boy, dari yang awal cuman buatin teh, buatin kopi, ngelap meja, dan kemudian naik pangkat menjadi tim sales marketing kita, dan akhirnya dia perform, dia bawa pulang ya puluhan juta. Artinya apa? Menaikkan gaji seseorang, menaikkan gaji karyawan, atau menaikkan gaji buruh mestinya menjadi satu kabar baik buat pemilik perusahaan. At least di case saya sangat happy sekali. Dengan catatan kontribusinya pun harus bertambah. Yang jadi masalah adalah ketika kita ingin naik gaji, ingin mendapatkan lebih, tapi kemudian kontribusinya tidak lebih, tidak naik. Gajinya mau naik, kontribusinya tidak naik, bahkan mau dikurangi kontribusinya. Yang tadinya kerja 6 hari jadi minta 5 hari. Yang tadinya jam istirahatnya 1 jam minta 2 jam misalnya. Yang tadinya masuk kerja jam 8 minta jam 9 atau setengah 10. Dan itu pun sampai di kantor, keluar absen, habis itu keluar beli makan, balik ke kantor, makan dulu, baru kemudian mulai kerja. Ada nggak yang kayak gitu? Ada, banyak. Nah yang kayak gitu, kalau kata saya, ke laut aja. Gitu ya. Nah, mau naik gaji selama dibarengi dengan produktivitas yang lebih tinggi, buat saya itu oke banget. Itu adalah kabar terbaik buat saya ya, kalau ada karyawan saya yang berani, Pak, saya berani minta naik gaji 10 juta, tapi saya siap contribute 100 juta buat naikin omset perusahaan. Oh, I'm very happy. Sangat happy banget kalau ada karyawan yang bisa seperti itu. Jadi buat saya sekali lagi kesimpulannya, saya setuju kalau ada buruh demo minta naik gaji, buat saya it's okay. Tapi buat saya lebih oke lagi ketika para buruh ini misalnya berkomitmen untuk bisa berkontribusi lebih banyak. At least berkomitmen kepada dirinya, menaikkan skillnya sehingga bisa meningkatkan kontribusinya di perusahaan. Kalaupun kontribusinya udah naik, tapi gajinya nggak naik, tenang, siap dibajak perusahaan lain yang siap gaji lebih banyak lagi. Mungkin itu yang mau saya share dalam video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like video ini, share video dan subscribe YouTube channel ini. Oke, thank you, sampai ketemu lagi. Bye.